Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita bertemu dalam mata pelajaran yang khusus. Kita sekarang akan mengenal dengan istilah P5 atau PPRA. Dalam kurikulum Merdeka ada jam khusus mengenai P5 atau PPRA. Apa itu P5? Ada yang pernah mendengar? Tidak. Kalau PPRA? Tidak. Sama ya. Kalau di Kemendikbud dulu istilahnya hanya P5. Kalau di Kementerian Agama istilahnya P5 PPRA, profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Apa fungsi dan tujuan dari diadakannya P5? Ada yang sudah mendengar? Belum ya? Belum. Karena kita memang baru akan menggunakan program kurikulum yang disebut dengan kurikulum Merdeka. Nah, profil pelajar Pancasila ini bertujuan atau profil pelajar rahmatan lil alamin itu sebenarnya kita sudah mengenalnya sebelum dikenalkan dengan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga Kementerian Agama. Sebenarnya kita sudah mempelajarinya. Kalau masih ingat dulu Bapak pernah menerangkan dalam pelajaran tauhid ada 3 perkara yang mesti diperhatikan. Yang pertama apa? Akidah. Yang kedua ibadah. Yang ketiga baru akhlak. Nah, ketiga komponen itu sejalan dengan apa yang dinamakan P5, profil pelajar Pancasila. Jadi kehadiran profil pelajar Pancasila ini diharapkan pelajar membentuk jiwa Pancasilais, berkenegaraan Indonesia, tapi ada akhirnya kita rahmatan lil alamin yang tidak lepas dari ajaran-ajaran Islam. Nah, di profil Pancasila ini mungkin lebih identik, lebih dekat kepada aspek yang ketiga, yaitu bagaimana kita merealisasikan, bagaimana kita mewujudkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pembahasan pelajaran IPA sekarang ini kita belajar tentang apotek hidup. Kalau mendengar apotek, apa yang terlintas di benak kalian? Obat-obatan. Ya. Kalau apotek hidup berarti apa? Kalau apotek biasa, obat-obatannya kimia. Apotek itu tempat yang orang jualan obat-obatan, ya. Tapi kalau namanya apotek hidup, kita yang menanam obat-obatan itu, tetapi bukan obat-obatan kimia, karena tidak bisa ditanam itu. Kita menanamnya adalah obat-obatan herbal, ya. Obat-obatan herbal itu banyak manfaatnya bagi kita di sekolah. Nanti di sini kita bangun atau kita buat apotek hidup. Di rumah kalian juga sama, punya lahan daripada kosong, buat apotek hidup. Banyak manfaatnya, banyak keuntungannya dengan adanya apotek hidup. Yang pertama, kita bisa membuat obat sendiri, meracik obat sendiri dengan aman, tanpa pergi ke dokter, tanpa membeli, kita buat sendiri obat. Yang kedua, kalau namanya obat herbal itu harus terus menerus. Beda dengan obat kimia. Obat kimia kan hanya 3 hari makan. Kalau obat herbal itu bahkan bisa sebulan, 2 bulan. Kenapa? Karena tidak ada efek samping gitu. Makanya kalau mempunyai apotek hidup, tidak usah beli, langsung saja ambil, langsung saja petik di halaman rumah kita sendiri. Itu yang kedua, gitu ya. Manfaatnya dengan murah dapat
memetik sendiri obat tanpa membeli. Yang ketiga, manfaatnya selain untuk obat-obatan, apotek hidup juga untuk persediaan bumbu dapur, misalkan kunyit, jahe, lengkuas itu bisa dimasak, bisa sebagai bahan pelengkap masakan gitu. Yang keempat, manfaatnya untuk penghijauan. Tidak daripada lahan kosong dibiarkan atau daripada menanam bunga-bungaan yang hanya untuk keindahan saja, lebih baik ditanam apotek hidup tanaman-tanaman yang bisa digunakan obat-obatan. Banyak sekali tanaman-tanaman yang bisa obat, bisa melengkapi persediaan dapur, juga untuk keindahan. Bunganya juga bisa kita nikmati sebagai bunga. Terus manfaat yang kelima, sebagai untuk kesehatan. Jadi kalau kita terus mengkonsumsi obat-obatan herbal, bukan untuk mengobati saja, tetapi untuk menjaga. Yang lebih baik itu menjaga kesehatan daripada membantu. Memang tidak semua obat-obatan bisa ditanam gitu ya, tetapi minimal ada usaha untuk meminimalisir pergi ke dokter, pergi ke apotek membeli obat kimia. Ini di sini kita mempunyai lengkuas, teman-teman, dan ini kone. Nah, itu namanya suspek ya. Kita kerja. Iya nah. Nah, disimpan di dia kan. Ada ya karena tanah di satu Halo teman-teman, jadi di sini kita sudah menyiapkan tanam-tanaman ya. Ada 4 macam tanaman di sini. Yang pertama ada tanaman jahe merah. Di sini sudah ada kegunaannya. Yang kedua ada lidah buaya, sudah kita tulis kegunaannya. Yang ketiga ada tomat, sudah ditulis juga kegunaannya, dan ada kunyit. Sudah. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Halo guys, ini kita akan praktek menanam jahe dan serai dan daun kemangi. Namanya serai gitu. Mana geranya serai? Ini serai. Kegunaannya apa itu? Ini kegunaannya untuk menambah kekebalan tubuh dan mengurangi kolesterol. Kita kembali bukan yang keren. Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila.
Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Halo teman-teman, jadi di sini kita sudah selesai ya. Yang pertama ada tanaman panglai, namanya panglai ya. Manfaatnya untuk meredakan nyeri melahirkan. Yang kedua untuk menurunkan berat badan, dan yang ketiga ada obat untuk kolesterol. Lalu di sini ada kunyit. Manfaat dari kunyit adalah obat penyakit gangguan pencernaan, pembersih darah, penguat jantung, penguat lambung, peluru kencing, bermanfaat sebagai antiinflamasi, antioksidan, antibakteri, pencegah kanker, menurunkan kadar lemak darah dan kolesterol. Lalu ada tomat. Agak kecil. Manfaatnya mengurangi risiko penyakit kanker, menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, untuk kecantikan, untuk memasak. Lalu ada lidah buaya. Manfaat dari lidah buaya adalah membantu penyembuhan luka seperti goresan dan luka bakar. Sifat antimikroba pada alwi. Ini ada serai, bahasa Indonesia serai, Ya, serai. Ini serai. Manfaatnya itu manfaatnya meningkatkan kekebalan tubuh dan mengurangi kolesterol di dalam tubuh. Ini ada kemangi. Manfaatnya adalah mencegah kanker. Dan ini ada jahe. Manfaatnya menguatkan daya imun tubuh. Saca inci. Saca inci. Selanjutnya daun katuk, menjaga kesehatan mata, juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh, mengatasi anemia, menurunkan berat badan. Ini bagus juga. Ini labu siam. Labu siam ini kiurat untuk silakan baca saja sendiri ya. Ini kunyit putih. Menanam terutama ada jahe. Kegunaannya untuk melegakan tenggorokan, terus meredakan nyeri sendi dan otot, meredakan nyeri haid, karena kalau haid sering kram makan jahe, minum jahe. Terus ada kunyit. Kegunaannya meningkatkan daya tahan tubuh, mengatasi perut yang kembung, dan mengobati MAH. Terus yang ketiga ada lidah buaya. Dari kelompok kita, terima kasih. Kami dari PPI 165 Arjasari, alhamdulillah